Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Politik yang akan membahas tema terkait Andi Seto Asapa dibentuk pengalaman. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan relawan sehati. Beliau merupakan Kak Wandi Admin selaku relawan sehati dari kalangan mahasiswa yang akan berbincang bersama kita terkait tema tadi pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kak, Halo. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Teman-teman mungkin di relawan seperti apa kabarnya? Alhamdulillah jalan terus melakukan penggalangan pemilih, memberikan pendidikan politik. Oke, baik. Pendidikan politik juga yang menjadi salah satu fokus utamanya begitu ya. Oke, baik. Nah juga sebelum jauh kita melangkah terkait seperti apa mungkin Bapak Andi Seto Asapa dibentuk pengalaman, kita mungkin boleh kenalan sedikit dengan latar belakang dari Kak Wandi yang merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Makassar dan juga ada pengalaman organisasi Ketua Komisi Maperwa FTUNM dan juga Ketua HMI Cabang Makassar. Mungkin boleh diceritakan terkait pengalaman pendidikan dan juga organisasi tersebut dan sampai mengantarkan Kak Wandi pada posisi hari ini. Ya pengalaman sebagai mahasiswa ya biasa kita pastilah kalau kita di dunia kelembagaan pasti belajar sedikit-sedikit belajar tentang politik, belajar tentang bagaimana sih sebenarnya politik itu sehingga kita keluar dari kampus kita mencoba mendirikan semacam relawan namanya relawan Riang Gembira. Iya. Itu awalnya sebenarnya hanya ingin memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, kepada teman-teman muda sehingga politik ini menjadi ceria, menjadi menyenangkan bagi mereka sehingga setidak-tidaknya kita bisa berpartisipasi terhadap peningkatan angka pemilih, partisipasi pemilih. Setelah berjalan kita melihat bahwa ada kandidat calon wali kota Makassar, Andi Seto, kakak Seto dengan kakak Reski ini akhirnya kita mendukunglah beliau sebagai calon wali kota yang akan datang. Begitu kira-kira. Baik. Jadi dari pengalaman mungkin terkait pendidikan politik juga akhirnya mengantarkan bagaimana Kak Wandi sekarang ini untuk ikut sebagai relawan yang juga artinya berpartisipasi dalam pemilihan ataupun juga pilkada terkait pada calon Andi Seto Asapa dan juga Ibu Reski begitu. Mungkin dapat diceritakan juga Kak Wandi seperti apa teman-teman dari relawan Riang Gembira melihat adanya pasangan nomor 2 ini? Ya, kalau soal melihat bagaimana Kakak Andi Seto, Kakak Reski, tentu kita menyambut positif kehadiran beliau karena kan begini. Kakak Andi Seto ini adalah kandidat yang merepresentasi pemuda. Iya, betul. Begitupun dengan Kakak Reski. Tentu pendekatannya anak muda dalam memilih, tentu pendekatan yang paling sederhana kita melihat Kakak Andi Seto ini keren, Kakak Reski ini keren. Bisa kita lihat, bisa kita saksikan bahwa beliau ini memang betul-betul merepresentasi anak muda. Tentu inilah yang mendorong kita, kayaknya ini keren nih untuk kita dukung, untuk kita bantu menjadi wali kota di Kota Makassar ini. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi juga dari kalangan mahasiswa begitu mungkin lebih erat dengan yang muda begitu, calon yang muda dan juga terkait pasangan nomor 2 ini kita kan melihat bahwa yang unggul dari pasangan nomor 2 ini adalah mereka punya pengalaman begitu. Mungkin dari Kak Wandi dan juga teman-teman relawan Riang Gembira melihat pengalaman dari Pak Seto sendiri seperti apa? Iya, itu juga sebenarnya menjadi salah satu faktor yang mendorong kami masuk ke memenangkan Kakak Seto ini. Karena di antara seluruh pilihan yang ada, hanya dia yang berpengalaman. Orang berpengalaman itu begini, Kak. Bisakah misalnya saya ini berbicara banyak sementara saya belum melakukan? Itu kan mustahil. Sehingga
kami dapat menyimpulkan bahwa hanya di antara seluruh pilihan yang ada, hanya Andi Seto dan Kakak Reski ini yang berpengalaman dan paling luar biasa sebenarnya, Kak. Bukan cuma berpengalamannya. Kalau anak muda itu dekat dengan sensitif dengan isu-isu korupsi. Jadi kita ini anak muda bisa mengatakan bahwa hanya pasangan inilah yang berpengalaman dan teruji tidak korupsi. Tidak korupsi, ya. Iya, karena mau kita bandingkan dengan siapa? Kalau Kakak Seto pernah jadi bupati dan alhamdulillah hasilnya kan tidak pernah dipanggil kejaksaan pun belum pernah. Artinya dia amanah, sehingga itulah kita meyakini bahwa beliau ini memang betul-betul merepresentasi anak muda. Karena itu tadi, Kak, karena dia sudah menjadi bupati ini artinya punya kesempatan untuk korupsi. Tapi alhamdulillah dia tidak melakukan. Iya, betul. Ya kan begitu. Mau kita bandingkan dengan siapa? Jadi kita konklusinya di situ, Kak. Hanya Andi Seto ini, pasangan Andi Seto dan Reski ini yang punya pengalaman dan yang luar biasanya lagi itu tadi teruji anti korupsi. Kakak Reski kan 2 periode di DPRD. Kakak Andi Seto ini pernah jadi bupati. Iya, setelah kita tracking berita-beritanya nggak ada. Biar dipanggil ke kejaksaan nggak pernah. Mau kita bandingkan dengan siapa sebenarnya? Jadi itu, Kak, sebenarnya yang dasarnya. Kemudian masih banyak lagi sih kalau misalnya kita mau bicara tentang alasannya kita kenapa ke Andi Seto, banyak sekali sebenarnya, Kak. Jadi ya kalau kita mau bicara perbandingan harusnya Kakak Andi Seto ini cuma bisa dibandingkan dengan misalnya Pak Ilham, misalnya Pak Dhani, itu kan pernah memimpin, itu bisa dibandingkan. Kalau kita membandingkan dengan pilihan yang ada sekarang ini, mohon maaf, itu tidak apple to apple untuk dibandingkan. Kira-kira begitu, Kak. Iya, baik, terkait juga pengalaman yang tadi sudah kita highlight bersama dalam obrolan ini. Mungkin terkait kalau setiap calon kan punya janji-janji, namanya janji-janji pada saat mencalonkan begitu. Nah, Kak Wandi sendiri melihat janji-janji politik yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 ini seperti apa nanti mereka dalam mengimplementasikannya sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka alami di kepemimpinan sebelumnya. Terkait, kalau kita bicara terkait program visi misi ya maksudnya betul. Contoh seragam sekolah gratis, kemudian apalagi iuran sampah gratis, stadion, apalagi itu banyaklah janji-janji. Kami melihat, kalau kita pendekatannya ke situ ya, kami melihat Kakak Andi Seto ini kan persoalan seragam sekolah. Banyak juga tuh calon yang seragam sekolah kan? Lagi tren kan sekarang ini. Ini kan Kakak Andi Seto ini kan sudah melaksanakan sebenarnya. Sudah melaksanakan di Sinjai. Program itu sukses. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian apalagi? Stadion misalnya. Inilah kadang-kadang ini Kakak Andi Seto ini, dia, saya nggak tahu ya, dia mungkin terlalu kalem. Jadi dia tidak ingin menunjukkan siapa dirinya, kan begitu. Dia tidak ingin kayak gimana ya? Saya juga bingung juga. Bahasanya tidak mau dibilang begitu ya, atau seperti apa? Iya, kira-kira begitu. Karena kan begini, Kak, kalau soal stadion misalnya yang dikapitalisasi banyak kandidat, rasa-rasanya sehebat apapun ini Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, kalau dia sendiri mau adakan stadion, rasa-rasanya berat ya, Kak. Betul. Iya. APBD Kota Makassar berapa sih, Kak? APAD Kota Makassar berapa? Berapa ya? Paling satu triliun sekian lah. Iya, betul. Kalau anggaran itu mau dipakai bangun stadion, gimana dengan honorer yang lain, betul, gimana dengan program-program yang lain. Jadi kalau kita stadion itu mau tidak mau harus ada keterlibatan pusat di situ. Dan yang paling potensial untuk mengkapitalisasi sebenarnya isu stadion ini adalah Kakak Andi Seto. Kenapa demikian? Karena yang pertama kan dia dari Gerindra. Kemudian yang kedua punya kedekatan dengan presiden terpilih. Sehingga akses untuk mengkomunikasikan ini terkait dengan stadion ini rasanya lebih rasional ketika Andi Seto menjanjikan itu. Iya, cuma saya heran juga kenapa enggak di blow up
Iya. Ini kan? Artinya tidak jarang untuk di highlight lah topik ini. Iya, karena kan kalau kita mau melihat secara rasional, yang paling pantas bicara pengadaan stadion yang melibatkan pemerintah pusat itu harusnya dia. Kira-kira begitu Kak. Karena itulah sebenarnya kita ini Kak di Relawan Riang Gembira ini, basis utama kita mendukung pasangan ini sebenarnya apresiasi sebenarnya. Kita mengapresiasi sebagai pemuda, kita mengapresiasi dia sebagai orang muda yang dipercayakan jadi bupati, sukses. Kita mengapresiasi Kakak Rizky sebagai anggota dewan dengan suara tertinggi kalau tidak salah Kak. 2 periode. Jadi basis-basis apresiasi itulah kita berikan ke dia sebagai kalangan muda, kita mendukung dia. Dan memang apa sih, wajar lah. Iya. Dengan dua figur ini ya saya pikir bisa lah kayak menepati seluruh apa yang dijanjikan itu. Cuman saya kadang-kadang juga itu herannya, dia tidak terlalu mengekspos itu ya. Iya. Padahal sebenarnya yang paling seksi sebenarnya itu stadion juga salah satunya ya. Iya, yang paling rasional menjanjikan itu sebenarnya dia. Iya. Sebenarnya Kakak Andi Seto itu. Ya, baik. Dan juga terkait mungkin dalam berjalannya proses pilkada ini selama beberapa bulan belakangan, kemudian pada teman-teman relawan Riang Gembira akhirnya menjatuhkan pilihan begitu ataupun juga untuk mendukung teman-teman Nusahati. Mungkin pada saat awal mula ide ini tercetus, mungkin seperti apa perdebatan ataupun juga pergulatan teman-teman di relawan Riang Gembira untuk akhirnya kita menjatuhkan pilihan ke nomor 2 ini. Tentu kan seperti saya membahasakan tadi di awal Kak, bahwa sebenarnya basis dukungan kita itu basisnya adalah apresiasi. Jadi bahkan ini Kak, operasional kita tanggung sendiri. Jadi kita bentuk relawan, bisa dicek itu, tidak ada, kita pure murni dukung Kakak Andi Seto. Karena itu tadi, yang paling diapresiasi adalah karena dia hanya di antara seluruh pilihan yang ada, kita kan mendudukan semua pilihan nih, siapa-siapa nih. Iya, betul. Tapi di antara seluruh pilihan yang muncul, dapat disimpulkan hanya dialah yang berpengalaman dan teruji anti korupsi. Itu penting itu. Kita mau bandingkan dengan siapa coba? Di antara pilihan yang ada kita mau bandingkan dengan siapa? Jadi itulah yang mendorong kita sebenarnya memenangkan Kakak Andi Seto ini. Dan juga terkait visi misi dari tadi kan juga sempat dibahas bahwa Kak Andi Seto ini dari Gerindra, kemudian presiden terpilih kita sekarang juga Gerindra yang ini ya begitu. Artinya dialah orangnya Gerindra begitu. Nah, mungkin kalau Kak Wandi sendiri melihat nanti seperti apa kemudian kalau misalnya insya Allah Kak Seto terpilih, seperti apa nanti program-programnya itu akan sejalan dengan visi misi dari pemerintahan terpilih juga nanti. Kalau soal itu Kak sudah wajib ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya program pemerintah pusat tidak jalan di Makassar, nggak mungkin. Kalau soal itu. Bahkan saya pikir kita contoh lah kayak Solo kayak gimana kemarin ya kan. Karena punya relasi yang baik dengan pusat kekuasaan, akhirnya Solo begitu berkembang. Ya kira-kira hampir-hampir sama juga kalau Kakak Andi Seto yang jadi di Makassar. Pikiran kita begitu ya. Karena kenapa? Karena ini hubungan Kakak Andi Seto ini yang dengan pemerintahan Prabowo ini kan, dengan Pak Prabowo ini, presiden terpilih ini kan saya pikir bukan sekadar antara pimpinan dan kader. Mungkin hubungannya jauh lebih dekat dari situ, karena kalau tidak salah waktu menikah Kakak Setonya kan, kalau tidak salah Pak Prabowo jadi wali nikah. Itu sudah bisa dibayangkan kan bagaimana kalau kita mau bicara kedekatan. Dan sebenarnya sih kayak pengadaan stadion tadi itu kan jauh lebih, saya ulangi kembali, itu jauh lebih rasional kalau Kakak Seto menjanjikan itu.
Karena tidak mungkin kalau pemerintah APBD mau dipakai bangun, tidak mungkin. Atau mau diswastakan. Kalau diswastakan berarti kan itu jadi kawasan eksklusif kan? Iya. Iya juga ya. Dan juga terkait beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, kalau dari Kak Wandi dan juga teman-teman relawan Riang Gembira sendiri melihat sosok Pak Kak Seto ini secara keseharian, dia itu sosok yang seperti apa sih? Apakah memang dia orangnya bersahaja kah? Atau seperti tadi yang Kak Wandi bilang, sebenarnya masih bisa ada beberapa hal yang bisa dia blow up tapi memilih untuk kalem-kalem dan lain sebagainya. Iya Kak, itu jelas sebenarnya kita juga greget kan. Awalnya kan kita tetap mau konsen pada pendidikan politik itu. Artinya paling tidak kita berpartisipasi terhadap kenaikan partisipasi pemilih. Paling tidak memberikan kesadaran pemilih bahwa sesungguhnya politik itu jauh besar dampaknya terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi kakak, setelah kita tracking siapa kakak Andi Seto ini, tapi ketika dilihat dia bicara, dia tidak menyebutkan siapa ini, potensinya ini. Itu kan dia tidak pernah terbelap itu Kak. Potensinya, sehingga kita harus menyatakan sikap saya dukung saya itu, biar kita ya jadi sampaikan bahwa ini sebenarnya. Contohnya tadi kan soal stadion itu. Iya. Apa ya? Ini kan dialah yang paling pas bicara stadion, dia yang paling pas bicara program-program pusat, karena kan punya relasi ke situ. Cuma saya tidak mengerti kenapa tidak di ini. Tidak terlalu dia wahkan lah ini. Iya, karena kan iya, karena kita kan juga bukan bagian dari tim. Ya, kita cuma relawan di luar. Cuma relawan. Saya nggak tahu relawan Riang Gembira terdaftar atau sana atau tidak, saya nggak ngerti juga. Cuman kan kita juga betul-betul kita punya kesungguhan saja melihat potensi anak muda, potensinya Kakak Seto dan Kakak Kiki ini yang rasa-rasanya pas untuk Kota Makassar. Ya, belum lagi kalau kita berbicara UMKM, belum lagi kalau kita berbicara ke apa selanjutnya, ya kan? Karena kan kalau lebih jauh dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa pasangan sehati ini pasangan yang paling clear, yang paling clear ini Kak. Dia tidak terikat sama apapun. Dia tidak punya anak untuk disiapkan jadi anggota dewan, karena anaknya mereka masih kecil-kecil semua kan. Nggak mungkin jadi orang istrinya juga. Kemudian Kakak Kiki dan Kakak Seto ini juga dia tidak dikelilingi oleh pengusaha, oligarki, enggak kan? Ada tidak usahanya yang kita kenal, yang kita tahu di Makassar, atau orang di sekelilingnya yang punya usaha yang enggak ada kan? Sehingga itu kan kita menilainya karena dia clear seperti itu, akhirnya kita menilai bahwa ketika dia terpilih maka keadilan dalam berusaha di masa yang akan datang itu bisa lebih terjamin. Paling tidak kita semua sama. Enggak ada yang enggak ada yang dianak emaskan, karena kan dia tidak punya dia tidak punya perusahaan, keluarganya dia tidak punya perusahaan yang bisa yang dia anak emaskan ketika misalnya dia terpilih. Dia tidak punya anak atau menantu yang bisa dia dorong terus di perhelatan politik selanjutnya, misalnya di pileg kan misalnya. Kan biasa tuh kita wali kota misalnya, kita punya anaknya dorong maju misalnya ini kan. Sudah selesai anaknya, ininya lagi. Kasih itu kan kita melihat itu clear dari situ. Jadi anaknya masih kecil, jadi mungkin 20 tahun dari wali kota itu pun baru bisa mendorong anaknya. Kalau anaknya mau dia dorong. Kalau anaknya mau begitu ya. Enggak mungkin juga 20 tahun, kayak orang 10 tahun. Nggak ada sih orang menjalan 20 tahun ya. Dan juga kalau kita
kita lihat tadi dari perbincangan bahwa dari pasangan Kak Seto dan juga Kak Kiki ini, Ya. dia clear dan fokus begitu ya, artinya fokus memang dengan apa yang mereka kerjakan sekarang ini, karena tadi tidak ada usaha yang nanti akan dianak emaskan, kemudian anaknya juga masih kecil dan lain sebagainya. Kalau Kak Wandi sendiri melihat fokus mereka ini seperti apa? Iya, fokuslah membangun pemerintahan Kota Makassar ini. Jadi kan dia sudah punya pengalaman nih. Jadi dia tidak, ketika dia terpilih dia tidak lagi belajar. Dia kan sudah tahu, sudah mengerti bagaimana menyusun anggaran, bagaimana menetapkan program prioritas. Kakak Kiki bagaimana melakukan pengawasan, kan sudah di DPRD. Iya. Jadi itulah kenapa kita mengatakan bahwa dialah yang, pasangan inilah di antara seluruh pilihan yang ada, pasangan inilah yang punya pengalaman. Dan itu tadi teruji anti korupsi. Karena tidak mungkin juga pasangan muda ini, berapa sih umurnya kan? 40-an ya. Nggak mungkin jadi kalau dia terpilih, misalnya dia terpilih ya, nggak mungkin dia mau merusak dirinya. Masih panjang perjalanan, masih panjang karirnya kan. Jadi begitu Kak. Baik, dan juga kalau kita lihat tadi beberapa topik yang kita bahas terkait stadion dan lain sebagainya, ini kan erat sekali dengan yang namanya anak muda begitu. Yeah, nah, kalau orang lain mungkin melihat bahwa pasangan 02 ini kan masih muda, dan apakah mereka hanya akan memfokuskan nanti program-programnya kepada anak muda saja? Tentu tidak begitu ya, tapi semua juga tercover. Tapi bagaimana melihat mungkin potensi dari anak muda yang ada di Kota Makassar nanti bersama dengan kepemimpinan, insya Allah nanti kepemimpinan 02 ini Kak, kalau dari pengamatan Kak Wandi? Kita optimis Kak. Contohnya saja begini. Anak muda ini kan di Makassar rata-rata berada di UMKM kan. Iya betul. Banyak kan UMKM di Kota Makassar ini. Dan pemerintah kota biasanya melakukan pelatihan Kak semacam itu ya. Biasa kan di akhir tahun itu ada masa penghabisan anggaran Kak, apa namanya itu. Di akhir tahun itu. Di pelatihan itu kan isinya adalah apa? Bagaimana cara membuat kemasan, bagaimana cara apa lagi namanya membuat melakukan penjualan. Sebenarnya kan kalau mau dipikir bukan itu yang menjadi kebutuhan anak muda. Itu kan ada banyak Itu ditangkap oleh pasangan ini, Kakak Seto ini. Yang dibutuhkan anak muda sekarang ini mentoring, betul. bagaimana bagaimana cara menghitung HPP misalnya, harga pokok penjualan kan, bagaimana cara melihat potensi, bagaimana cara bagaimana cara usaha ini bisa autopilot, dan itu kan dibutuhkan mentoring. Yeah. Dan rasa-rasanya kalau UMKM mau ikut begitu, coaching begitu, mentoring begitu, rasanya nggak mungkin. Jadi Kakak Seto dan Kakak Racing melihat peluang itu. Karena kan kenapa dia bisa mampu, kita percaya bisa mampu melihat peluang itu karena apakah misalnya teman kandidat yang lain ini tidak bisa menangkap itu. Artinya tidak memprioritaskan anak muda. Tentu memprioritaskan. Cuman yang menjadi persoalan, apakah anak muda ini, teman-teman muda ini menerima? Ya kan? Kan contohnya begini, di rumah kadang kita ada aturan yang dibuat oleh orang tua, ya kan? Terkadang kita sebagai anak berat menerima. Karena kenapa kan itu karena kita tidak sefrekuensi. Jadi niatnya baik, tapi karena kitanya yang mungkin beda ini ya, beda cara, beda circle, beda paradigma. Tidak sefrekuensi. Jadi kenapa kita lebih percaya Kakak Seto mampu untuk melakukan perubahan-perubahan, keberpihakan kepada anak muda ini, kebijakannya nanti akan berpihak kepada anak muda karena, dan itu terterima karena kita ini sefrekuensi. Kita lihat dari kesehariannya beliau berdua ini, kegiatannya bisa kan kita lihat dengan gayanya Kakak Kiki yang skena-skena. Itu kan bukan cuma waktu wali kota, dia waktu masih jadi anggota DPR gitu memang kan. Berarti memang personal brandingnya dari dulu memang kayak begitu, bukan pada saat mau mencalon saja baru bukan dia. Kalau kita sih bukan melihat itu adalah personal branding Kak.
itu memang memang dia. naturalnya anak muda kan begitu. Iya. Oke, baik. Nah juga Kak Wandi kan dari pelaku usaha begitu. Nah melihat sejauh ini menjadi pelaku usaha, melihat mungkin apa yang kurang di Kota Makassar ini, yang artinya kurang mendukung bagi teman-teman muda untuk berusaha di sini, dan nantinya apa harapan yang bisa dibawa melalui pasangan 02 ini? Kalau soal usaha sih Kak, kalau saya pribadi ya, kalau kita bicara usaha, kita optimis saja, belajar, mengupgrade diri. Makanya tadi saya bilang tadi itu program UMKM-nya misalnya Kakak Seto ini, yang kalau pemerintahan dulu itu kan sering mengadakan pelatihan, tapi pelatihannya basisnya itu tadi membuat kemasan misalnya, dan juga penjualan, apalagi kadang yang masih basic ya lah. masih sebenarnya kan kalau yang dibutuhkan anak muda sekarang kan ya itu tadi, bagaimana cara menentukan HPP sehingga harga teman-teman ini bisa bersaing dengan yang lain misalnya. Pasaran ya. Iya, bagaimana cara merekrut karyawan, mengelola karyawan. Kan itu kan tidak bisa kalau hanya sebatas pelatihan begitu. Yang adanya mentoring. Ketika UMKM sendiri mau ikut mentoring mandiri, kan ada juga tuh perusahaan-perusahaan yang mentoring kan. Itu rasanya berat mereka untuk ikut biaya itu. juga ya. Iya Kak. Ya bayangkan kalau misalnya 100 orang per tahun saja ikut program mentoring itu, kita kira PAD pasti meningkat. Iya, betul. Jadi UMKM juga ini naik kelas daripada kita. Jadi itulah kita meyakini bahwa program-program ke depan Kakak Seto ini pasti akan berpihak kepada anak muda. Tapi seperti tadi yang ditanyakan, apakah misalnya Kakak Seto dan Kakak Rizky ini hanya mementingkan anak muda semata kan? Rasa-rasanya tidak juga, karena banyak juga program yang berpihak. Dan Kakak lu tahu tidak apa yang paling membanggakan orang tua itu? Yang paling membanggakan orang tua itu melihat anaknya sukses. Betul. Sedangkan kehadiran Kakak Seto itu kan mengantarkan anak-anak muda ini bagaimana caranya supaya naik kelas. Kalau anak sukses juga kan percikannya dapat orang tua juga kan. Iya, betul sekali. Dan juga terkait usaha ataupun juga UMKM di Kota Makassar, kita melihat ada beberapa yang betul-betul potensial, dan sebenarnya di belakang itu masih banyak begitu ya Kak ya. Cuman potensi itu tidak bisa digali, artinya tidak tergali dengan baik begitu, atau stuck. Mungkin mereka sudah punya ide usaha yang bagus, kemudian sudah perencanaannya bagus, tapi pada saat eksekusi masih kurang dukungan, mungkin dari segi tadi kayak penentuan HPP dan lain sebagainya. Mungkin melihat potensi-potensi anak muda di Makassar ini seperti apa? Potensi anak muda di Makassar ini luar biasa Kak. Iya, potensi anak muda ini di Makassar ini luar biasa. Cuman sisa kita mengelola dengan baik. Nah, disitulah dibutuhkannya Kakak Seto ini. Karena biar bagaimanapun yang namanya usaha pasti butuh dukungan pemerintah, pasti butuh kebijakan yang tepat sasaran. Nah itulah tadi yang saya sampaikan, bahwa disitulah dibutuhkannya Kakak Seto ini dengan Kakak Rizky ini, bahwa dia mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan anak muda. Maksudnya tidak dalam rangka mengatakan bahwa yang lain tidak membutuhkan anak muda, yang lain tidak mementingkan anak muda, pasti mementingkan. Siapa sih yang tidak mementingkan anak muda hari ini? Betul sekali. Di era digitalisasi ini, di era pemilih yang dominan anak milenial kan, siapa yang tidak mementingkan? Cuma yang persoalannya, apakah programnya dapat menyentuh anak muda, terterima bagi anak muda? Nanti kan belum pasti. Ya, nah, kenapa kita meyakini bahwa Kakak Seto ini mampu untuk membaca apa yang diinginkan anak muda? Karena anak kita ini sefrekuensi. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan pelaku usaha misalnya ke depan. Dia tahu bahwa mengerti bagaimana kehidupan sekarang ini. Iya, gitu menjadi keyakinan kita, sehingga kita
dorong Kakak Seto dan Kak Rizky ini. Iya baik, jadi artinya untuk mendukung program-program yang mesejahterakan orang-orang tua dan juga orang dewasa bisa, kemudian untuk mendekati hati-hati anak muda juga, hati anak muda juga bisa begitu, apalagi sekarang jumlah pemilih itu paling banyak ataupun juga paling didominasi oleh pemilih muda begitu ya Kak ya, dan mungkin melihat jumlah dominasi dari pemilih pemuda ini, apa yang Kak Wandi mungkin bisa sampaikan selaku relawan dari kalangan mahasiswa dan lain sebagainya? Yang sebenarnya anak muda ini Kak, apa ya, dia malas terlibat. Betul. Dan bicara politik dia malas terlibat. Iya. Kalau sudah dengar kata politik kayak iya kan, malas terlibat. Makanya kita bentuk Riang Gembira itu. Riang Gembira itu bagaimana membawa politik itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, dan setidak-tidaknya mereka mengerti bahwa ternyata politik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan keseharian kita di masa yang akan datang. Jadi paradigma yang mengatakan bahwa siapapun yang terpilih hidup saya begini-begini terus, itu rasa-rasanya itu paradigma yang salah. Betul. Iya, itu pembodohan politik. Jadi makanya kita ingin sekali bagaimana kemudian melihat anak-anak muda ini melek terhadap politik. Betul. Setidak-tidaknya rasional menentukan pilihan dan rasional melihat janji. Karena ada juga teman-teman juga kalau dijanji, misalnya sekarang lah misalnya kan orang semua pada gila bola, dijanji stadion langsung oke. Ya kita lihat dulu dong. Apakah itu benar-benar pantas tidak menjanjikan itu kan? Iya. Jadi kira-kira begitu Kakak Ilo. Dan juga terkait itu mungkin kita sudah lihat tadi beberapa pemaparan terkait bagaimana pengalaman dari Pak Seto dan juga Ibu Reski, atau kalau anak muda akrabnya sapa Kak Seto dan juga Kak Kiki begitu, dalam artinya beberapa pengalaman itu bisa dijadikan modal lah untuk bagaimana kita melihat sepak terjangnya ke depan kira-kira seperti ini begitu. Apalagi dari pengalaman itu tentunya ada semacam evaluasi begitu yang nantinya dijadikan bekal juga untuk maju memimpin di Kota Makassar sendiri. Nah, terakhir mungkin Kak Wandi, apa yang ingin Kak Wandi sampaikan terutama kepada pemilih pemuda khususnya dan juga kepada seluruh teman-teman sehati mungkin dan lain sebagainya pada kesempatan kali ini? Ya, kami cuma mau disampaikan soal itu. Rasa-rasanya kalau soal informasi dari berbagai kandidat, saya pikir dengan kecepatan arus informasi yang ada pasti teman-teman sudah tahu siapa kandidat yang layak untuk didukung. Adapun kami memilih Kakak Seto Reski, mendukung Kakak Seto Reski, itu tidak terlepas daripada apresiasi kita terhadap kalangan muda yang punya potensi, yang kami yakini, kami percaya seluruh kebijakannya akan membawa hal-hal baik bagi anak muda, bagi seluruh warga Kota Makassar, karena bisa kita tracking secara bersama bahwa sampai hari ini hanya di antara seluruh pilihan yang ada, mungkin tidak berlebihan ketika kita mengatakan bahwa hanya pasangan Seto Reski lah yang berpengalaman dan teruji tidak korupsi, teruji anti korupsi. Bisa kita saksikan orang teruji ketika sudah dites, bos. Kalau belum dites, belum teruji berarti. Jadi ya mohon maaf, kita tidak bisa memperbandingkan Kakak Andi Seto, Kakak Reski dengan yang lain. Itu dalam pandangan kami ya, itu tidak apple to apple untuk diperbandingkan. Karena hanya pasangan inilah yang punya pengalaman itu tadi, hanya inilah yang teruji. Sehingga inilah yang mendasari kita sebagai anak muda untuk mendukung secara penuh Kakak Andi Seto, Kakak Reski, mudah-mudahan ke depan bisa memimpin Kota Makassar, membawa kebaikan-kebaikan di
kota ini. Kira-kira begitu Kakak harapannya. Iya baik, semoga itu menjadi harapan dan juga doa dari teman-teman sehati untuk bagaimana nanti kedepannya insya Allah jika Tuhan berkehendak nanti Kak Seto dan juga Kak Kiki akan memimpin kota Makassar dan memberikan perubahan-perubahan dan juga harapan-harapan yang sudah dibawa oleh teman-teman, utamanya teman-teman kaum-kaum muda untuk bagaimana sama-sama memajukan pembangunan di kota Makassar dan lain sebagainya. Amin. Dan Kak Wandi, terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Salam juga sama teman-teman dari Relawan Riang Gembira, semoga tetap selalu riang gembira begitu ya. Dan juga salam untuk teman-teman dari Sehati, semoga kedepannya tetap semangat semua menghadapi Pilkada 2024 ini yang betul-betul melelahkan, tapi nanti kita akan punya hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini, dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.